Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kok coba tapi mata coba ini kena cahaya. Oke, so mulai. Mulai. Tunggu, saya apa dulu, Michelle? Saya mati jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita di Tribun Komunitas. Dan seperti biasa setiap hari Kamis kita mengundang narasumber yang spesial. Dan untuk hari ini ada Bro Mixel Hard Funny Manumpahi. Jadi Tribuners, Bro Mixel ini adalah anggota Suzuki Matic Community Kota Palu, Sulawesi Tengah. Iya, benar Selamat sekali. sore, Selamat Bro sore, Mixel. Bang Dika. Dan untuk tema kita pada sore hari ini adalah bikers itu ada di mana saja. Artinya di Ya. semua tempat ada. Semua tempat ada. Semua tempat ada. Dan selama beberapa menit ke depan kita akan sharing-sharing berbagi informasi dengan Bro Mixel tentang dunia bikers. Dan Bro Mixel, mungkin kita mulai dari awal mula. Kenapa Bro Mixel jadi bikers? Boleh Bro Mixel ceritakan? Oh iya boleh. Uh-uh. Awal bulannya itu saya masuk Bakers itu teman yang ngajak. Teman aja. Kebetulan waktu itu kita lagi nongkrong Mm-mm. di satu warung kopi. Jadi mungkin teman tersebut lihat, oh motor yang sama, jenis motor yang sama. Suzuki. Iya, Suzuki. Waktu itu motor Suzuki Skydrive. Skydrive. Pada waktu itu, ya jadi itu saya diajak, mereka gabung, jadi saya ikut gabung. Dan langsung jadi anggota waktu itu. Belum langsung jadi anggota, jadi ikut dulu. Ikut ada istilahnya namanya kopdar. Kopdar. Ya, itu biasanya kan dilihat berapa kali ikut kopdar, gitu. Jadi ikut-ikut tiap ada kopdar hadir. Hadir setiap hari Nah, Sabtu kelihatan hadir. malam Minggu. Jadi status belum anggota tapi Belum. sudah gabung Kang. Sudah hadir gabung. Kang. Iya. Itu tahun berapa itu ya, Bro? Itu tahun 2009 akhir. 2009. Ya, anggaplah masuk 2010 lah. 2010 so aktif. Sudah aktif. 2010 sampai sekarang 2021. Iya. So 11 tahun. Ya, kurang lebih. Dan Tribuners Bro Mixel ini termasuk senior di bikers ya? Enggak. Oh enggak. Enggak juga senior. Enggak ada senior di bikers. Enggak ada senior. Istilahnya selama lah. Ya, selama lah. Selama di dunia bikers. Ya. Nah, Bro Mixel ini 11 tahun di dunia bikers. Mungkin Tribuners di sana yang mungkin bukan bikers mau cari tahu dong. Apa sebenarnya ini bikers? Mungkin ada kerugian di bikers, Bro Mixel. Kalau berbicara masalah kerugian, Mm-mm. pasti ada. Pasti ada ya. Rugi waktu, rugi sudah yang pasti BBM, BBM itu. duit kan, Duit, berhubungan dengan duit. Terus di pekerjaan, bahkan sempat ketika waktu touring Mm-mm. pulang dipecat. Pulang dipecat Iya, karena touring. karena touring. Itu DP rugi. Izinnya 1 minggu, bikin 1 bulan. Itu selama 11 tahun ya, DP rugi itu. Toh? Banyak, bukan cuma itu. Mm-mm. Nah, kalau tahu rugi ada banyak toh DP rugi yang itu tadi. Kenapa sampai sekarang 11 tahun masih jadi bikers? Nah, itu yang perlu kita ingat di sini, yang perlu kita garis bawahi. Persaudaraan itu mahal. Nilai rupiahnya tidak ada. Karena kenapa? Di mana-mana saya secara pribadi punya saudara. Di kota satu contoh misalkan, sekarang kota Manado, kota Gorontalo, kota-kota yang lainnya. Seluruh Indonesia lah. Itu. Jadi dengan persaudaraan semua kerugian tadi itu tertutupi. Tertutupi ya. Terbayarkan. Jadi persaudaraan adalah nomor satu di dunia bikers. Keep smile for brotherhood. Asik, betul sekali. Tetap tersenyum untuk persaudaraan. Iya. Karena tanpa senyuman tidak ada kebahagiaan. Oke, Bro Mixel. Mungkin sekarang lagi marak itu bikers kalau dia rombongan, konvoy, terus ada kendaraan di depan. Kemudian orang mendahului, toh itu mungkin untuk orang awam atau untuk orang yang bukan bikers melihat itu seperti kayak ugal-ugalan, toh. Iya. Nah, dari Bro Mixel sendiri melihat itu seperti apa? Mungkin seharusnya orang itu bersikap seperti apa sebagai bikers?
Seharusnya kita sebagai bikers itu kita apa namanya? Kita harus Santun. santun. Kita harus sopan. Sopan. Contohnya mungkin ketika mau mendahului kita harus minta jalan dengan sopan. Jangan arogan apa yang dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya tidak diizinkan, mungkin bersabar kan? Ya bersabar. Kita harus bersabar. Jangan kita main maksa. Karena orang biasanya kan kalau rombongan begitu rolling atau Ya, touring Kang. touring. Nggak juga nggak mengharuskan orang cepat juga Kang. Cepat. Jadi seharusnya Walaupun bikers lambat, yang penting selamat. yang penting selamat. Jadi orang biker itu harus tetap sopan santun di jalan. Ya. Oke, jangan Itu sih yang langsung- harus lebih utamanya sih di situ. Jadi supaya pandangan masyarakat yang awam tahu bahwa kita bikers itu bukan geng motor. Jangan pakai lengkap, helm, Ya, sarung tangan, jaket, kemudian sikap itu yang membuat bikers terkesan tidak bagus. ya terkesan arogan lah Arogan. seperti itu. Ada DP kode-kode kan ketika melambung Ya, ada, mobil atau motor di depan, ada. minta izin dulu. Ya, Itu yang tugas di bagian depan itu. ya, Misalnya ada 10 motor toh. Kok di depan itu yang paling depan dia bagaimana nih? Pertama dia lambung dulu, dia tes dulu Gang. ya. Dia minta masukkan. jalan, Heeh. minta jalan dulu. Kalau memang driver mobilnya tidak memberikan jalan, ya kita tidak bisa Oh dapat tahu mendahului. itu ya, maksudnya ketika dia Iya. mau kasih jalan dia miring, minggir sedikit. Meminggir, minta jalan. Kalau enggak ditetap dia nak sorong. Jangan bersorong. Nah itu mesti sabar di situ. Ya, kita harus jangan memaksa. Gitu. Ketika mungkin kalau dia sudah kasih jalan, baru kita terus lambung pelan-pelan. Kemudian ada juga DP ketika lewat semua kasih kode apa? Kode ucapan terima kasih Bagaimana itu? dengan jempol. Oh jempol begini. Ya, Pas lambung lepas tangan satu dong. jempol. Oke. Gitu. Tapi Berarti langsung kita kan balik ulang. kembali ulang. Ya masa mau lapas. itu kan ucapan terima kasih. Gitu. Mungkin itu yang Tribuners suka tahu dong. Kan tidak semua biker seperti itu Kang. Ada yang memang DP aturan diikuti gitu. Ya. Intinya harus sabar ketika orang mendahului kendaraan. Dan Bro Mixel ini kan ada banyak pengalaman toh di dunia bikers. Apalagi dari Palu ke Manado berapa kali jalan itu? Ya kalau dari Palu Manado sudah ya mungkin lebih dari 1 kali lah, lebih dari itu. Boleh 10. Kurang lebih mungkin. Kurang lebih Kang. Ya, kurang lebih mungkin. Pergi balik sendiri dengan motor. Sendiri. Sama motor. Nah, kalau naik oto dan naik motor itu kan mungkin DP beda toh? Ya, suasananya pasti Suasana, beda lah. heeh. Perbedaannya pasti beda. Ada. Kalau naik oto itu misalnya biasanya tertidur pas sampai di tempat tujuan toh? Iya. Nah, kalau dengan sepeda motor tiap jalan tuh orang bisa lihat. Bisa banyak pemandangan yang kita lihat, bisa kita singgah-singgah. Nah, selama pengalaman Bro Mixel dari Palu ke Manado, mungkin ada tips atau info di mana ada lubang. Kalau misalnya lubang nggak mungkin kan? Nggak mungkin masa orang mau Karena hafal lubang banyak. itu lubang. Nah, mungkin hal-hal hal-hal mistis lah dari Palu ke Manado. Misalnya ada tugu atau apa? Ada info. Kalau macam Tugu itu yang khususnya yang daerah Kota Palu mungkin Bang Dika pernah dengar itu namanya Wentira. Pentira Kang. Ya, cuman nggak tahu persis sih seperti apa, tapi itu memang dunia berbeda dengan kita. Maksudnya dengar-dengar info ini Pentira ini apa? Saya nggak tahu begitu jelas sih. cuma Cuman dengar-dengar. dunianya dunia sendiri. Maksudnya orang di dunia ini ada dunia lain juga di Pentira Iya, itu. di Wentira iya. Itu kalau macam zaman dulu kalau mau lewat di Wentira itu kita harus klakson. Mm-mm. Paling minimal 3 kali. Berarti kalau dengar-dengar suara yang hilang di situ atau bagaimana? Cuma dengar ya? Ya, cuma dengar-dengar sih seperti itu. Orang hilang. Dulu-dulu. Gitu. Jadi ketika lewat pada Tribuners, ketika mau lewat dari Manado ke Palu Kang. Iya. Biasanya di kampung apa itu? Toboli bukan? Bukan yang kebun kopi. Kebun kopi. Toboli ke atas lagi Kang. Ya, kebun jadi- kopi. Jadi ketika mau lewat kebun kopi, itu mau dapat lihat itu Pentira sebelah mana dia? Kita nggak bisa lihat. Nggak maksudnya DP Tugu dang, DP Tugu. Tugu ada. Kalau tugunya itu pas di pinggiran jalan dekat jembatan. Kalau arah Nah, itu dari tugunya. dari sini ke Palu dang naik-naik.
Kalau dari sini ada sebelah kanan Oh, tugunya. sebelah kanan. Nah, di situ kalau boleh pelan-pelan. Pelan-pelan, Klakson. klakson, Apalagi kalau malam kan. kayak gitu ya. Atau nak ada saran atau rekom malam boleh nak jalan? Oh, kalau untuk sekarang sih nggak masalah. Nggak masalah kan? Ya, karena untuk jalannya kebun kopi sendiri itu sudah ramai, Ramai. sudah tidak kayak seperti dulu lagi. Tapi bagaimana tadi dulu orang-orang kasih tinggal apa? Rokok atau apa? Oh iya, itu mungkin sudah tradisi mungkin orang-orang dulu. Jadi siapa yang lewat situ atau apa ya kasih tinggal rokok sebatang, Mm-mm. taruh di ada tugu situ, gitu. Supaya Bagaimana ya? Saya juga nggak bisa menjelaskan secara. yang dengar-dengar. Ya, cuma dengar-dengar ya. Memang sudah tradisi. Bagaimana ya? supaya tidak Ya, diganggu. seperti itulah. Supaya tidak hilang di Ya, Jadi seperti kasih itu. rokok Kang. Taruh rokok situ. Oke. Jadi kalau misalnya coba jalan sampai jauh begitu memang ada banyak hal-hal yang mungkin orang tidak tahu kan. Nah ini mungkin informasi untuk Tribuners yang ingin jalan jauh dengan sepeda motor ke Palu khususnya. Nah itu ada Wentira. Ya, Pelan-pelan. Kalau boleh kasih rokok. boleh rokok. Sekarang Kayaknya sudah enggak ada deh. Oh, nggak ada. Tugunya sekarang enggak ada. Klakson juga. Kang. Klakson boleh. Karena sekarang kan jalannya sudah lebar kan. Lebaran jalan. Kayaknya tugunya sudah enggak ada. Mungkin sudah hilang situ. Ya, mungkin bisa jadi. Nah, Bro Mixel mungkin orang informasi sedikit untuk Tribuners ketika orang ada masalah di jalan. Kan pasti kalau orang-orang awam bukan bikers takut, dompet ketakutan satu mungkin ketika jalan jauh malam-malam terus ada masalah, kempes ban. Nah, pengalaman Bro Mixel sendiri seperti apa? Kalau pengalaman saya sini, pengalaman saya sendiri. Saya pernah itu jalan itu masih daerah Gorontalo sih, kalau enggak salah. Sesudah Marisa kalau enggak salah. Pokoknya di arah sana lah. seputaran situlah. Satu kampung. Saya lupa namanya sih kampung apa. Saya bocor ban itu jam 12 malam. Nah, yang untungnya ke saya itu Sendiri itu, Bro, atau? Bertiga. Kita ada bertiga sama teman. Yang untungnya di situ bocor ban pas di depan tampal ban. Tapi jam 12 malam Ya, masih buka. ndak buka. Oh, enggak buka. Ya mau tidak mau, nggak enak kan mau kasih bangun. Ya mau tidak mau ditunggu situ. Jadi tidur di depan apa namanya? Ada istilahnya orang bilang dego-dego. Tempat-tempat duduk situ ya. Ya tidur di situ. Oh, jadi Bro Mixel dan teman-teman ini tunggu sampai buka. Sampai buka pagi. Ya untungnya itu bapak mungkin dia lebih awal pada waktu itu. Saya ingat sekali dia bangun itu jam 5:30. Nah sudah jam 5:30 itu dia kerjakan motornya kita. Setelah itu ya tampal apa kita lanjutkan jalan lagi. Itu mau ke Palu pada waktu. Nah, kalau DP biaya kalau syuting jauh begitu di tengah-tengah hutan enggak? Tengah hutan itu. Bagaimana? Atau perkampungan itu? Apa itu? Tampal ban itu. Itu di satu desa. Oh, satu desa. Cuman lupa desanya apa kemarin. Nah, biayanya bagaimana itu, Bro? Apa lebih mahal atau bagaimana? Relatif sih. Itu kalau nggak salah dulu itu masih 20 ribuan. 20.000 standar lah, Kang. Ya. Kalau di sini juga ada yang 20.000 padahal dalam kota, Kang. Ya dalam kota. Standar lah itu. Standar ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, Tribuners jangan takut toh. Jangan Kalau takut. berjalan, pasti ada DP jalan keluar. Pasti ada. Salah satunya itu tampal ban tadi. Ditunggu tidur. Kita juga pernah sih. Kebetulan kan orang juga perjalanan jauh orang pernah tamang gempes ban. Nah, kalau orang lain cari tampal ban enggak ada. Nggak ada. Orang putuskan singgah Indomaret. Oh tidur Indomaret ya. Iya, Indomaret. Tidur. Sama tuh orang jam 6 jam 6 baru cari no. Tuh, cari. Mari emang tidur masih pakai helm, pakai jaket, sepatu. Motor kasih pinggir dang. Kasih pinggir untuk menutupi orang. Tidur di lantai. Paginya baru tampal ban gas. Bergas. Nah, selain masalah kempes ban mungkin kehabisan bensin. Ada pengalaman dari Bro Mixel mungkin untuk berbagi kepada Tribuners. Kan misalnya orang kalau dari sini ke Tondano misalnya, satu kali isi bensin tetap masih ada toh. Oh itu pulang pergi lah gitu. Ya. Nah, kalau misalnya dari Manado ke Kota Mobagu. Iya. Misalnya orang punya motor metik atau motor bebek dang. Ya. DP tangki kan kecil. Kecil ya. Kapasitas liternya kan cuma sedikit itu. Nah, mungkin ada tips dari Bro Mixel, apakah harus membawa galon atau seperti apa? Kalau dengan sekarang sih saya rasa nggak perlu bawa galon. Karena kenapa? Sekarang kan Pertamina juga di mana-mana ada. Atau ndak misalkan jarak Pertamina itu kan beda-beda. Kita nggak tahu. Ya ketika kita habis bensin,
kita Pertamina nggak dapat, kan masih ada jual botolan. Saya rasa setiap kampung itu pasti ada. Ada, Kang. Apalagi terutama Manado, macam Manado Kota Mubagu itu kan jalan trans. Banyak, Kang. Banyak sekali. Sampai tengah malam justru. Ya, malah ada yang begadang. Iya, Jadi nggak perlu takut lah. Kalau SPBU kan biasanya tutup jam 10. Ya, Nggak perlu takut karena masih ada tempat ya, lain. kios-kios kecil yang jual-jual bensin. Dorang bahkan tidur di situ, Kang, tidur di kios itu. Iya, biasanya ada juga kalau dia nggak mau lagi jalan. Jadi Tribuners jangan takut, ada botolan toh. Ada botolan. Istilahnya botolan itu. Iya. Minyak di botol. Ya. Nah itu pengalaman-pengalaman dari Bro Mixel sendiri selama touring, selama menjadi bikers. Nah, Bro Mixel ini dia adalah selain dari Suzuki Matic Community Palu, tapi selama di Manado, Kang. Iya, di Manado 2018. 18. Selain Palu Manado, pengalaman touring kemana lagi, Bro? Luar daerah pernah? Pernah, luar Kemana? daerah. Saya pernah ke Bali. Maksudnya dari jalan dari Palu ke Bali atau bagaimana? Oh, startnya dari Jakarta. Dari Surabaya. Heeh. Startnya dari Surabaya. Surabaya ke Bali. Iya. Berapa jam? Perjalanan itu 1 hari kalau lewat darat. 1 Naik hari. motor toh, naik Ya, naik motor. Terus nanti menyeberang kita dari Ketapang ke Gilimanuk. Berarti lebih jauh dari sini ke Palu. Jauh, iya, jauh sini Palu. Surabaya Ketapang itu cuma dekat. Nah, maksudnya kalau dari Surabaya ke Bali berapa jam? 1 hari. Jadi iya 1 hari lebih lah, karena dari Gilimanuk dari Gilimanuk ke Denpasar itu sekitar 3 jam. Berarti lebih jauh no dari Manado ke Palu tuh. Ya. Nah, ada mungkin ada pengalaman apa di situ? Mungkin di jalan kalau dari sini ke Palu kan jalan belok-belok. Sulawesi kan dikenal dengan jalan Jalan itu. Toh. belok-belok. Banyak bikers dari luar Sulawesi Iya. datang ke Manado. Dorang justru suka dengan motoring di sini karena tidak membosankan kita jalan karena Jalan belok-belok. belok-belok, ya, betul. Kalau di sana dari Kalau Surabaya ke untuk Bali. kalau untuk daerah Pulau Jawa lah, Ya, Pulau Pulau Jawa ya kan. Memang betul, kebanyakan memang jalannya lurus-lurus. Tapi kadang kalau jalan lurus begitu kan bikin mengantuk. Nah, pengalaman Bro Mixel Ya mengantuk, yang mau tidak mau berhenti. memang lurus di sana. Lurus tapi ndak istilahnya, ndak juga semuanya. Tetap belok-belokan itu Nggak ada. sama dengan Tapi jalan lebih tol juga begitu, Kang. Ya, Tapi lebih banyak lurusnya. lebih dominannya ke lurusnya. Oh, di sana masih ada jalan lubang. Tetap masih ada lah. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada. Saya kira cuma di Sulawesi yang ada jalan lubang. Ya? Ada, tetap ada. Itu daerah Pasuruan itu kan banyak juga jalan lubang-lubang. Waktu itu motor apa Bro Mixel dari Matic, Surabaya? Matic. motor Next. Oh, ini motor ini. Iya. Berarti dari sini atau motor lain di sana? Yang mana? Yang dari Surabaya ke Bali. Motor itu. Oh, Bro Mixel motor Iya. yang ini. Tapi motor itu di menyeberang lewat Makassar, Oh, naik kapal. naik kapal. Tahan itu motor apa itu, Bro? Suzuki Next. Suzuki Next yang pertama. Yang pertama itu masih yang karburator. Nah, Tribuners, Bro Mixer ini selama dengan Suzuki Next pertama, Kang, Iya, Next pertama. sudah banyak pengalaman dan bagaimana DP mesin mungkin atau ada gangguan Mesin, kalau untuk mesin bandel. bandel ya? Ya. Paling cuma ban. Ya, Itu pun kalau misalnya Bro Mixer nak ganti dari ban botak, dia sudah ganti-ganti. saya ganti-ganti. Jadi Bro Mixer juga selain anggota bikers Suzuki Matic Community, Ya. dia di Manado juga adalah boleh dikata kalau misalnya Tribuners mau main motor Pak Bro Gang. Boleh sih. Boleh. Nanti bisa langsung hubungi saya. Bro pe Facebook juga Gang. Iya, boleh. Nah, kembali ke bikers, ke dunia bikers. Kan 11 tahun itu. Ya. Yang kita mau tanya apa itu brotherhood? Tadi sempat orang singgung, tapi mungkin tanya ulang. Apa itu brotherhood? Ya, brotherhood itu. Kan kalau brotherhood itu bahasa Inggris tuh. Ya. Persaudaraan, Dang. Ya. Nah, yang kita mau tanya Pak Bro Mixel, sebenarnya menurut Bro Mixel ini apa sebenarnya brotherhood? Apakah dia dengan touring itu sudah disebut dengan brotherhood ataupun orang bertemu dengan bikers di luar daerah, Dang, misalnya dari Manado orang ketemu dengan daerah Palu, Makassar, apakah itu brotherhood atau seperti apa menurut Bro Mixel? Kalau menurut kita itu brotherhood itu kan bahasa Inggrisnya kan brotherhood, berarti artinya kan persaudaraan.
tidak nanti ketika kita harus touring jauh itu bahwa kita dikatakan brotherhood. Enggak. Di dalam wilayahnya kita sendiri aja kita sudah brotherhood. Contoh dalam kota Manado, walaupun dia enggak touring jauh. Nah, kita sudah brotherhood. Kan persaudaraan. Enggak harus dibilang, oh nanti kita touring jauh, begini. Brotherhood. Oh enggak. Jangan Enggak harus orang seperti itu juga. jalin silaturahmi dengan bikers di luar daerah, Ya. terus dalam kota terang cuek. Ya. Mungkin ada yang butuh bantuan, oh cuma orang sini, Kang. Ya. Jangan begitu, Kang. Jangan begitulah. Karena persaudaraan itu, bikers itu dalam kota juga. Dalam kota juga. Itu yang justru terang harus perkuat dulu. Ya, dari dalamnya kita sendiri dulu sebenarnya. Persaudaraannya kita di satu wilayah, satu kota itu bagaimana? Jadi ketika orang touring terus orang penama ada di daerah lain, kemudian dia kembali ke daerah sini kong ditanya nama torang kok nak dikenal, itu kan sama dengan nyanda. Ya, betul Dia sekali. terang tanamkan dulu terang jiwa brotherhood di Kota kita sendiri kota dulu. kita sendiri. Saling kita kenal dulu dengan satu sama Supaya yang kalau lain. bilang Bro Mixel Palu, anak-anak Palu tahu. Ya. Toh? Bersama dengan kita Bro Andika Manado atau Tondano misalnya bisa tahu toh. Iya. Nah, jadi kalau misalnya bikers itu dia tidak terbatas di satu komunitas. Maksudnya memang ada komunitas masing-masing komunitas kan, tapi kan ada beberapa paguyuban juga tuh. Oh iya. Kayak misalnya Bro Mixel di SMC Suzuki Matic Community Palu. Iya. Terus kita di Prime Riders Community Tondano toh. Ya. Tapi orang tergabung di salah satu wadah. Dia nama apa, Bro? Kebetulan saya tergabung di satu wadah itu namanya SBN. SBN. SBN itu Silaturahmi Bikers Nusantara. Nah, Itu, Bro. itulah yang disebut dengan silaturahmi bikers Nusantara. Nusantara. Intinya Berarti kita kan welcome welcome. sama semuanya. Siapapun dia mau motor besar, Motor kecil, motor kecil, kembali lagi kan ke namanya motor kita. gagak, motor besar, Motor busuk. orang menyatu di SBN. SBN. Silaturahmi silaturahmi Bikers bikers Nusantara. Nusantara. Namanya aja kan silaturahmi. Berarti kan welcome sama semuanya. Nggak harus memandang, dia motor, dia moge, dia CC ini, dia CC itu, ya kan? Nggak perlu. Nah, kalau Kembali ke nama. Nah, mungkin tadi orang sempat ngobrol tuh di belakang Bro Mixel memang belum lama di SBN. Nah, istilahnya bukan pendirinya SBN Nado. Bukan. Tapi mungkin sedikit member SBN Nado. Mungkin sedikit tentang SBN ini ada di selain di Manado di mana saja, Bro? Untuk kalau daerah Sulawesi, Palu, Gorontalo, Yang Sulut. oh Sulut. Kalau untuk Sulut sendiri regional Bitung. Terus ada Manado, Minahasa, Minsel, Tomohon. Tomohon. Oke, berarti orang perlu undang juga orang semua, Kang. Baru ada DP nama apa kalau koordinator kok? Boleh sekali itu. Seharusnya harus harus ada ranger. Harus ada ranger. Ranger, Kang. Ranger. Jadi kalau misalnya di bikers itu ketua komunitas. Ya, kalau di SBN itu ranger. Ranger. Harus ranger sebenarnya. Artinya kok bukan apa ya? Bukan apa mengetuai, bukan, toh? Bukan. Dia sebagai satu koordinator lah. Ya. Toh? Jadi ada dengan adanya ranger, kita bisa koordinasi. Koordinasi. Nah, ada ranger Sulut. Toh? Ranger Sulut boleh. Ranger Sulut sekarang tak, Bro? Nah, nggak usah pakai ranger Sulut. Mendingan langsung panggil headnya. Oh, head. Tahu-tahu. Head ranger Sulut. Head toh? Ranger Sulut. Iya. Kalau boleh mungkin siapa tahu beliau nonton. Ya. Siapa itu? Nanti terang undang. Itu Christian. Christian kan. Ya. Pokoknya terang undang semua yang namanya terang di komunitas toh. Undang semua no. Karena terang ngobrol lagi SBN ini dia mendahulukan keluarga toh. Oh, SBN itu ya sama sih. Tetap pekerjaan didahulukan, keluarga baru SBN. Komunitas sendiri baru baru SBN. Jadi- SBN nomor yang paling terakhir lah. terakhir. Gitu. Dan kita butuh untuk masukan-masukan atau informasi dari para ranger Nah, itu. Ditunggu ranger-ranger. Manado. Semua ranger kan. Semua ranger. Oke. Nah, Tribuners mungkin itu informasi yang boleh Bro Mixel sampaikan. Kalau mau touring jangan takut, toh. Ya, Kalau kempes ban pasti ada jalan keluar. pasti ada jalan lah. Jangan panik. Kalau misalnya kempes ban tengah malam,
cari tempat yang terang. Ya, lagi pula sekarang kan banyak Indomaret, Alfamart, di Alfamidi, pinggir atau jalan enggak banyak. ada orang bilang hotel berbintang banyak, Pertamina. Itu Itu- kan yang paling aman. Hotel Pertamina apa dia bilang? Hotel berbintang 5. Hotel Merah Putih. Hotel Merah Putih. Nah, Di pastilah. dunia biker Hotel Merah Putih. Hotel Merah Putih. Bagaimana tidurnya itu, Bro? Ya, tidur apa adanya lah. Kan Ya kan? namanya hotel, kira ada tempat tidur enggak ya? Nggak ada. Jadi cari Apa adanya. sampai di Hotel Merah Putih. Sudah. Cari tanpa Cari sendiri. tanpa Jono. luas. Cari tanpa luas sudah Tidur. berguling situ, Jono. Tuh, jadi ada yang masih pakai helm, Pakai sepatu. pakai sepatu, Terus mari. itu, Jo. Nyenyak. Biasanya sih kadang kalau ada ruang musola, saya saja pernah dulu minta izin Ruang tidur kosong lah yang di ruang musola. ruang Dari pihak Hotel Pertamina. Hotel Merah Izinkan Putih. Hotel Merah Putih. Izinkan, oh ya enggak apa-apa. Baru besok paginya saya lanjutkan perjalanan. Jadi jangan takut. Jadi enggak takut. Hotel Merah Putih ada di mana saja. Ada di mana saja. Kalau misalnya untuk musim Ya kalau takut juga mungkin di situ ya bisa ke kantor polisi. polsek Kalau dapat polsek atau terdekat, Koramil, ya pasti kita dilayani. itu masukan-masukan dari Bro Mixel, Ya, dari dunia biker sedang. Kalau itu masukan untuk jangan takut ketika orang kecapean. Nah, kalau sudah tanpa toh itu tadi. Iya. Nah, yang kedua, kalau misalnya habis bensin jangan takut. jangan Toh, takut. ada banyak kalau misalnya SPBU tutup, ada kios-kios kecil Kios-kios kecil. untuk daerah Manado, Palu lah. So ada ya. Ada pasti. Ada kan? Ada karena kan Atau Bro Mixel jalan pernah ke trans. Makassar dari Palu? Pernah. Nah, dari Palu Makassar bagaimana? Ada juga. Palu Makassar dulu sih masih Pertaminanya kalau nggak salah masih satu itu daerah sini. Itu. Tapi DP kios-kios dang. Kios-kios kecil juga ada. Ada ya? Tetap ada. Untuk harga satu botol berapa? Itu dulu masih berapa ya? 4.500 kali 5.000. Dulu. Zaman dulu. Yang itu. sekarang ini yang Bro Mixel tahu 10.000 atau berapa? Berapa sekarang sudah lupa Masih juga. sekitar itu lah. Ya kurang lebih lah. Maksudnya nggak ada yang terlebih. Misalnya dari sini 10.000, di sana juga sama. Sama, saya rasa Pertamina kan sama. Sama kan? Harga Nah, semua. untuk kios Untuk kios pasti beda-beda lah. beda berapa biasanya? Aduh, itu kurang tahu sekarang pastinya. Nah, maksudnya lebih mahal dang. Pastilah. Tapi Yang nggak pasti terlalu mahal. Nggak terlalu mahal. Oke. Oke Tribuners, ada banyak hal menarik orang mau bincang-bincang dengan Bro Mixel, tapi karena waktu kita akan ketemu dengan Tribun Komunitas pada minggu depan setiap hari Kamis. Terima kasih sudah menonton Tribun Komunitas dan tetap jalin persaudaraan sesama bikers terutama toh. Ya. Keep smile for brotherhood. Tetap tersenyum untuk persaudaraan. Persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.